Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Pada mata kuliah yang berikutnya ini, kita masuk pada materi teknik wawancara. Masih bersama dosen Anda semua, Imam Santosa Bikom. Kita akan mempelajari bagaimana teknik wawancara sebagai bagian utama dari penulisan berita. Indikator keberhasilan perkuliahan kita adalah Anda dapat menjelaskan, menggali ide berita, dan melakukan teknik reportase wawancara. Nah, apa itu menggali ide berita? Menggali ide berita adalah menemukan ide berita. Nah, jadi seringkali jurnalis itu turun di lapangan itu dengan blank, tidak punya ide apa-apa untuk melakukan penelusuran berita. Nah, maka percayalah, ketika Anda blank seperti itu, Anda akan sulit untuk cepat menemukan ide berita. Nah, yang paling cepat ketika kita turun ke lapangan untuk mendapatkan berita, maka Anda harus punya ide terlebih dahulu. Dengan cara apa? Menentukan apa saja isi beritanya. Apa sih isi berita? Dia bisa peristiwa, gagasan, pikiran, ataupun perasaan manusia. Jadi, tidak semua peristiwa atau pikiran jadi berita. Takar dulu ya. Peristiwa, kalau cuma peristiwa anak kecil jatuh ke sandung di jalan, ya itu tidak jadi berita. Anak siapa apalagi yang dikenal kan. Tapi kalau Jokowi jatuh di jalan, nah itu bisa jadi berita ya. Pikiran seorang mahasiswa yang setiap bulan harus mikirin biaya kos, itu belum tentu jadi berita. Tapi kalau pikiran anaknya siapa namanya, pikirannya Purbaya yang memikirkan bagaimana caranya agar anak-anak kos itu dapat membayar biaya kos lebih murah atau kontrakan lebih murah, nah itu adalah pikiran yang bisa jadi berita. Jadi tidak semua peristiwa atau pikiran jadi berita, tergantung siapa yang menjadi orang yang ada dalam peristiwa itu. Karena itu menggali ide berita adalah hal penting yang harus kita lakukan untuk melakukan reportase. Jadi jangan sampai melakukan wawancara tanpa mendapatkan ide berita, karena itu akan membuat kesal orang yang diwawancara oleh kita. Nah, sebelum menulis berita, tentukan dulu ya, masalahnya apa yang ingin kita angkat. Kemudian kita tentukan mengapa itu dianggap penting dan apakah masyarakat membutuhkan informasi itu. Nggak boleh kita mengabaikan langkah ini, atau berita kita akan menjadi sampah. Berita sampah, dan redaktur pun biasanya akan membuang berita semacam ini. Jadi ada 6 hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita menuliskan sebuah ide berita. Pertama, aktualitas. Apakah berita itu hot, panas, atau sudah basi? Kepentingan publik. Apakah berita itu memang untuk kepentingan publik, umpamanya MBG, keracunan? Nah, penting ya orang tahu. Kemudian pesantren melaksanakan atau mengambil MBG. Penting nggak itu diketahui? Itu kita yang menilai. Kemudian kedekatan. Kedekatan contohnya berita tentang kecelakaan yang terjadi di kota wisata, itu menjadi satu hal yang menarik bagi orang-orang yang ada di Cilengsi. Tapi bagi orang-orang yang ada di Bekasi itu tidak menarik gitu ya. Kenapa? Jauh. Ya, di Bekasi saja banyak kecelakaan. Konflik, baik itu konflik rumah tangga, konflik antar sekolah seperti kemarin Yaimin dan Sahara ya, itu kan konflik sebetulnya. Itu juga menarik, kenapa? Karena melibatkan tokoh dosen UIN dan lucu tikahnya ya. Ketokohan, nah ketokohan juga begitu, tadi saya bilang kalau ada tokoh mengatakan kebijakan yang terkait dengan masyarakat umum, namanya Purbaya, Menko Keuangan, ya Menko, Menteri Keuangan, menyatakan tentang biaya kos, dan tentu itu lebih layak untuk dinyanyikan sebagai berita dibandingkan seorang mahasiswa style watah yang berbicara tentang biaya kos. Kemudian human interest atau keunikan, ini juga menjadi satu nilai. Umpamanya bagaimana seorang buruh atau seorang penjajah cilok ataupun pemungut sampah di Bantar Gebang yang mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang perguruan tinggi, bahkan ada yang sarjana S2 atau S3 ya,
itu menjadi human interest yang menarik. Orang tua yang biasa-biasa saja penghasilannya, tetapi mampu untuk menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat yang tinggi. Nah, berita itu meskipun kita liputan di satu tempat yang sama, tapi berita itu bisa beda-beda. Contohnya tentang pernyataan Erick Thohir yang mengklarifikasi mengenai penolakan Indonesia atas kehadiran atlet senam Israel ke Indonesia. Nah, ini kan dari satu peristiwa, dari satu wawancara, dari satu klarifikasi itu bisa berbeda beritanya. Dari mana angle-nya, sudut pandang wartawan yang memilih berita apa yang ingin dia munculkan. Jadi angle adalah cara wartawan memaparkan peristiwa dari sudut pandang tertentu. Angle penting untuk dirumuskan agar cerita yang hendak dirangkai tidak menyimpang ke berbagai arah. Angle juga membantu kita memilih informasi yang terkumpul. Dengan disiplin angle yang dipilih, maka cerita kita akan fokus. Jadi kalau angle-nya nggak jelas, maka fokusnya juga tidak jelas, sehingga mudah dimengerti kalau sudah jelas. Angle yang tidak jelas akan membuat pembaca kebingungan. Karena itu angle akan mudah dibuat dengan menjadikannya sebagai pertanyaan. Jadi kita sudut pandang apa? MBG. Ada yang sudut pandangnya mengenai kehalalannya, ada yang sudut pandangnya mengenai kesehatannya, ada yang sudut pandangnya mengenai sisi bisnisnya. Itu macam-macam, itu namanya angle. Nah, angle-angle itu kita rangkai menjadi pertanyaan-pertanyaan yang saling terkait satu sama lain. Jadi kalau umpamanya pilih tentang kehalalan, apakah seluruh produk dari MBG ini diwajibkan untuk ada sertifikasi halalnya atau tidak? Sehingga ketika sampai di masyarakat itu dipastikan bahwa itu semuanya halal. Maksud putrenya yang katanya isunya dari Cina itu berinteraksi dengan unsur babi. Nah, itu juga harus konsisten untuk dipertanyakan. Itu contoh saja ya tentang MBG. Nah, setelah kita mendapatkan angle, maka yang berikutnya adalah membuat outline liputan. Kerangka liputan biasanya itu terdiri dari tema, latar belakang berita, sudut pandang atau angle, narasumber, dan daftar pertanyaan. Untuk apa? Agar wartawan mudah bekerja di lapangan. Ibaratnya peta, kerangka liputan itu sama dengan kalau skripsi kerangka skripsi ya, berguna untuk memandu wartawan agar tak tersesat di jalan. Jadi kadang-kadang pikiran manusia itu kan ya ketika ada satu hal yang menarik dia langsung berubah. Nah, celakanya ketika dia berubah dia lupa untuk balik ke arah yang benar. Ya, pemikiran tuh begitu. Ketika sudah asik dalam satu hal, dia akan terus di sana sampai dia lupa tujuan awal daripada dia hadir di situ. Ya. Nah, di tahap ini wartawan sudah harus mulai mengumpulkan informasi awal. Bisa dari clipping koran, dokumen, poster atau apa saja untuk memperkaya informasi yang dibutuhkan. Atau contohnya dokumen rilis peristiwa terkait di waktu sebelumnya mungkin. Nah, itu bisa menjadi bahan informasi awal yang bisa kita kumpulkan untuk menyusun pertanyaan. Tapi fleksibilitas dalam outline, jangan kaku, wah ini nggak ada di outline nih, masalah ini saya nggak tanyakan, ya nggak boleh. Jadi wartawan itu fleksibel ya, jangan terpaku dengan outline. Outline itu tugas hanya untuk membantu, bukan untuk seperti konstitusi ya, bukan konstitusi outline itu. Jangan. Baik, materi lanjutan kita adalah teknik reportase berita. Maaf lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, teknik lanjutan kita adalah teknik reportase berita, yang artinya reportase adalah pemberitaan atau pelaporan dari kata report, yang artinya melaporkan atau memberitakan, bukan report ya. Report itu menyulitkan. Ya. Reportase adalah kegiatan meliput, mengumpulkan fakta tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber, dan kemudian menuliskannya dalam bentuk berita atau produk berita. Nah, maka reportase adalah kegiatan jurnalistik dalam meliput langsung peristiwa atau kejadian di lapangan. Jadi kalau bukan kegiatan jurnalistik itu bukan reportase namanya ya.
Jadi khusus reportase itu sebenarnya adalah yang terkait dengan kegiatan jurnalistik. Kalau Anda melaporkan kepada istri Anda itu bukan jurnalistik ya, itu reportase rumah tangga. Ya. Wartawan mendatangi langsung tempat kejadian atau TKP, tempat kejadian perkara, lalu mengumpulkan fakta dan data seputar peristiwa tersebut. Ada kebakaran, maka wartawan jangan cukup dari telepon, dia harus datang ke lokasi kejadian, melihat TKP-nya, kejadian perkaranya. Jadi jangan katanya-katanya, nggak boleh wartawan itu katanya-katanya. Ya kecuali tempatnya di luar negeri, nah Anda punya korlip ya, koordinator liputan di sana, Anda boleh, atau kontributor di sana boleh mewawancari beliau atau minta beliau melaporkan. Artinya berita itu adalah berita dari kontributor, bukan berita Anda. Jadi wartawan intinya adalah dia mendatangi langsung ke lokasi kejadian. Nah, perhatikan ini saat liputan, 4 hal. Pertama, kode etik jurnalistik atau kode etik wartawan. KEWI, ya, wartawan Indonesia. Perhatikan unsur itu. Kalau Anda melanggar kode etik jurnalistik, maka tulisan Anda dipastikan akan bermasalah di hadapan hukum dan di hadapan publik. Ngopi dulu, Prof. Sedap. Laki-laki harus ngopi. Baik, yang kedua, fairness doktrin atau doktrin kejujuran. Mengajarkan mendapatkan berita itu harus benar. Itu lebih penting daripada menjadi wartawan pertama yang menyiarkan atau menuliskannya. Karena memang kan kalau itu prestasi ya, tetapi prestasi tanpa integritas itu nol. Anda hanya menjadi membohong bertuliskan kartu wartawan. Yang ketiga, perhatikan cover both sides. News balance, yaitu perlakuan adil terhadap semua pihak yang menjadi objek berita, dengan meliput semua atau kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah peristiwa. Kemudian yang terakhir, setelah selesai semua, pastikan Anda melakukan check and recheck, meneliti kebenaran fakta atau data beberapa kali sebelum menuliskannya. Pastikan bahwa narasumber memang yakin betul-betul dia mengatakan hal yang sebetulnya, gitu ya. Jadi bukan maaf saya nggak sengaja, kan seringkali begitu, sehingga akhirnya berita itu harus diembargo ya, naskah itu. Ada 4 jenis reportase yang harus kita pahami sebagai wartawan. Reportase faktual, ini adalah reportase mendasar, di mana wartawan hanya melihat fakta-fakta berdasarkan apa yang terlihat. Nah, jadi yang nggak kelihatan nggak dikorek-korek, itu namanya reportase faktual. Ada reportase mendalam, tingkatannya lebih tinggi dari faktual. Kemudian ada reportase komprehensif, ada reportase yang paling tinggi, reportase investigasi. Ini reportase yang akan dibahas secara khusus nanti. Apa itu reportase faktual? Yaitu faktual report. Walter Lippmann menyebutkan bahwa cara reportase faktual hanya mengumpulkan fakta yang sekadar tampak di konkret dan tidak ada yang aneh-aneh. Nah, yang kelihatan ada kecelakaan, ya laporkan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Tidak melaporkan kenapa diperkirakan karena begini enggak, atau diperkirakan karena dikejar-kejar hantu, itu tidak dilaporkan gitu ya, karena hantunya sendiri nggak kelihatan. Jadi hanya apa yang adanya di lapangan, seperti apa terjadinya, itu yang dilaporkan. Itu namanya faktual ya. Dia adalah laporan dari satu aspek dan baru berfungsi mengisyaratkan terjadinya suatu peristiwa. Kecelakaan di kota wisata, kecelakaan di kecamatan Narogong, umpamanya begitu. Nah, itu hanya seperti itu saja. Reportase ini sifatnya melihat dari satu dimensi serta sekedar merumuskan ungkapan kronologis kejadian, hanya dilakukan secara sekilas. Jadi sama sekali tidak mendalam. Atau peristiwa yang dilaporkan itu ya apa yang kelihatan itu udah, maka dia bisa kadang-kadang cuma 3 paragraf, 4 paragraf. Nah, itu pun kalau hanya itu saja sebenarnya. Jadi intinya kalau berita hanya mengandalkan data di lapangan, itu sebetulnya sangat singkat sekali berita itu. Ciri-cirinya apa? Melaporkan hanya satu dimensi. Fakta dilihat dengan latar belakang dan kelanjutannya. Dan gaya penulisannya itu deskriptif atau naratif. Nah, kalau Anda mau lebih menantang lagi, saya sarankan Anda melakukan reportase mendalam atau depth report atau in-depth news.
William L. Ripples, Bruce McIntyre, dan Alison Rock dalam editorial menyebutkan reportase mendalam adalah laporan yang sedikit berbeda dengan straight news. Wartawan menghimpun informasi dengan fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Jadi ini bisa begini, bahwa peristiwa ini adalah kejadian kelanjutan dari perang yang terjadi sesudah gencatan senjata dideklarasikan oleh Hamas dan Israel. Nah, artinya ini adalah peristiwa yang dilaporkan sebagai kelanjutan dari berita sebelumnya. Itu sudah masuk dalam reportase mendalam. Nah, M.P. Campbell dalam Professional Journalism menyebutkan, depth report adalah laporan yang mengabarkan kepada pembaca mengenai keseluruhan apa yang terjadi dan kisah yang terjadi. Jadi bukan sekedar apa yang terlihat, tapi keseluruhan, baik yang ada di situ ataupun tidak ada. Ya. Nah, jadi ngomongnya gini, sikap OIC yang memboikot Indonesia dari Olimpiade dilaporkan. Kemudian wartawan itu mencari lagi data pendapat dari luar negeri, umpamanya Rusia yang juga pernah mengalami boikotan oleh OIC. Rusia mengatakan OIC sangat punya standar ganda dan cenderung munafik seperti itu. Maka itu sudah reportase mendalam karena bukan hanya satu pihak dan tidak hanya orang-orang ada di Indonesia, tapi sudah jauh sampai ke Rusia ataupun negara-negara jiran lainnya. Nah, walaupun begitu, tidak juga laporan in-depth report ini atau deep report ini harus panjang-panjang, enggak. Walaupun hanya satu lembar, ya, mungkin 5 paragraf atau 6 paragraf, tetapi yang menjadi isu utamanya adalah bahwa di dalam itu datanya lengkap, baik itu data sebelumnya, ada infografis, ada data data lainnya lah itu ya, yang menunjukkan bahwa bukan hanya peristiwa yang dilihat oleh wartawan saja, tapi juga yang dicari oleh wartawan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang tidak ada di tempat itu. Jadi bukan soal panjang-panjang, tetapi datanya lengkap atau tidak. Nah, maka reportase mendalam fokus pada upaya penyajian background informasi yang begitu detail. Jadi detail adalah cirinya. Maka teknik penulisannya itu menggunakan feature article atau news feature. Jadi dia bisa menggambarkan situasi, ya, atau situation reporting. Event reporting sama, dia menjadi alat deep reporting. Maka menurut Ferguson dan Patton dalam Journalism Today, tujuan in-depth reporting itu adalah memberikan kelengkapan pengisahan atau complete stories. Pengisahan dengan substansi. Cirinya faktanya mendalam, ada informasi tambahan, melaporkan secara menyeluruh sehingga tidak tersisa, ada topik khusus yang dikupas. Juga memuat penyajian tentang background informasi yang detail. Penyajian lebih banyak berkisah atau mengisahkan dengan teknik news feature atau article feature, dan biasanya data yang kuat sekali. Contohnya, ketika Anda ada di depan Kedubes, ada AWG melakukan orasi atau aksi damai setiap Jumat. Anda bukan hanya menyajikan kisah siapa saja yang orasi, isinya apa, tidak, tetapi juga menyajikan bagaimana pendapat orang-orang yang tidak terlibat dalam orasi itu. Misalnya tukang kopi, saya merasa terganggu atau saya merasa sangat beruntung, atau tukang polisi ataupun orang-orang yang dari stasiun Anda wawancara, itu sudah masuk dalam deep reporting. Tapi kalau Anda hanya wawancara dan menuliskan apa yang mereka yang hanya ada di depan Kedubes saat itu tidak deep reporting, ya. Dia termasuk, ya, itu hanya apa adanya saja. Nah, itu tadi deep reporting. Tingkatan di atasnya adalah reportase komprehensif. Nah, ini mampu menangkap dengan baik secara luas, ya. Komprehensif itu luas dan lengkap ruang lingkupnya, memperlihatkan wawasan yang luas. Edisi ketiga, Balai Pustaka halaman 585. Nah, dengan demikian, reportase komprehensif adalah laporan tentang fakta peristiwa atau pendapat yang keduanya menyangkut topik yang tengah diperbincangkan di masyarakat.
Isinya mampu memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca tentang topik itu dengan sisi yang luas. Tujuannya agar pembaca tahu duduk persoalan yang hangat itu secara mendalam, ya. Nah, Andreas Agung dalam paper dasar-dasar jurnalistik menyebutkan reportase komprehensif merupakan pengembangan reportase interpretatif di mana selain dicari keterkaitan peristiwa dengan lainnya, juga menempatkannya dalam sistem sosial. Ya, jadi bagaimana masyarakat menyikapi berita tersebut itu juga dilibatkan dalam pembuatan berita itu. Contohnya pernah ada sebuah reportase mengenai sebuah kampung yang tenggelam oleh rob, ya, dan permukaan laut sudah naik ke sana, artinya daerah pesisir yang akhirnya dimakan oleh lautan karena daratannya turun ke dalam lautan, lebih rendah dari permukaan laut, sehingga setiap hari itu terjadi banjir rob di sana. Nah, di situ ada laporan mengenai bagaimana masyarakat menyikapi, bagaimana menyiasati situasi tersebut, dan apa yang terjadi, perubahan budaya yang terjadi dari yang semula saling kunjung karena ada kebanjiran, akhirnya ya terjadi perubahan, satu persatu pindah dari situ, tapi ada yang tetap bertahan dengan alasan tidak punya tempat penggantinya, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sistem sosial dilibatkan dalam dasar jurnalistik reportase komprehensif. Jadi reportase komprehensif itu sebenarnya mampu menurut Juyoto mengaktualkan, menghangatkan kembali peristiwa dan menjelaskan bahwa satu peristiwa tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya tadi kayak banjir rob yang menenggelamkan desa, itu bukan peristiwa yang ujug-ujug ada katanya. Tapi memang dari sebelumnya bahwa peristiwa itu adalah bagian dari climate iklim, ya, dari perubahan iklim dunia, climate global, perubahan iklim global dunia yang menyebabkan permukaan air laut naik dan permukaan darat tertelan oleh lautan. Jadi peristiwa itu tidak berdiri sendiri. Nah, wartawan menjelaskan itu bahwa ini ada kaitannya dengan peristiwa tersebut. Artinya peristiwa itu berkaitan juga dengan peristiwa lainnya. Contohnya tentang batas zona ekonomi eksklusif yang semakin menyempit. Kenapa? Oh, ternyata ada peristiwa lain, yaitu pergerakan lempeng samudra yang membuat antara benua Australia dengan benua Asia, khususnya di NTT dan Papua, itu semakin mendekat. Nanti lama-lama dari NTT, dari Kupang, itu kita bisa melihat langsung benua Australia dengan mata kepala telanjang, ya, tanpa harus teropong. Kenapa? Karena sudah semakin dekat. Nah, ciri-ciri reportase komprehensif itu adalah ada topik yang dibahas dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana satu topik itu bergulir, menjelaskan fakta-fakta tersebut secara menyeluruh, kemudian tetap menambahkan data yang menjelaskan fakta-fakta tersebut, dan penyajiannya biasanya menggunakan news feature. Ya, picture tetap menjadi satu adalah. Nanti Anda akan ketemu dengan pelajaran penulisan picture. Dari situlah berita itu harus menjadi sangat lengkap. Baik, kita lanjutkan tentang reportase investigasi. Menurut William L. River dan Elizabeth dalam reportase investigasi adalah laporan yang biasanya memusatkan pada sejumlah masalah yang kontroversi. Ya, jenis laporan ini wartawan melakukan investigasi atau penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi suatu tujuan. Karena memang datanya tersembunyi atau disembunyikan, maka pelaksanaannya itu seringkali dianggap ilegal atau di luar keetisan. Tapi kalau kita sopan santun nanya, Pak, ijazahnya palsu atau asli, ya, jawabannya tentu tidak yang sebenarnya. Maka adanya investigasi adalah ketika sebuah fakta disembunyikan, maka disitulah investigasi sudah mulai harus dilakukan, ya. Nah, kemudian pada reportase investigasi ini lebih banyak menjawab unsur why and why, ya. Ciri-cirinya ada tujuan yang dicapai sama goal, mengangkat topik yang kontroversi, jadi bukan datar-datar saja. Contoh ijazah palsu,
Itu adalah topik yang kontroversi. Menjawab pertanyaan why and why, mengapa, dari mengapa ke mengapa begini, mengapa begitu. Lah pokoknya serba kepo. Investigasi itu adalah wartawan kepo. Penggarapannya adalah kerja sebuah tim. Jadi investigasi itu tidak bisa dilakukan sendirian. Contohnya saya dan kopi. Kopi ini harus diminum supaya saya tidak sendirian. Sedap. Jadi karena memang kerja tim dan faktanya tersembunyi, maka butuh waktu yang lebih lama seperti halnya, bukan berita yang 1 kali 24 jam. Maka gaya penulisannya itu menggunakan news Twitter karena lama ya. Kalau dengan gaya bahasa straight news itu berita Anda langsung basi. Investigasinya udah nggak dipakai lagi. Nah, karena dia lama, maka datanya harus lengkap untuk mendukung fakta yang diungkap. Ya, contohnya itu kayak Tempo, apa itu Newsroom itu ya. Kemudian Aiman Wicaksono itu juga adalah berita-berita atau channel-channel yang terkait dengan reportase investigasi. Ada 3 teknik reportase dalam jurnalistik yang bisa kita praktikkan baik dalam reportase faktual ataupun sampai dengan in-depth atau komprehensif ataupun investigasi. Ada 3 hal. Pertama, melakukan observasi. Observasi itu wartawan melihat dengan mata daya pandang sendiri, mata dan kepala sendiri. Jadi wartawan langsung datang ke lokasi kejadian, mengamati, mengumpulkan data, fakta, dan kejadian tersebut. Itu namanya teknik observasi. Dalam investigasi juga sama. Ya, walaupun kita tidak memunculkan ID wartawan, tapi pekerjaan kita dalam melakukan observasi. Contohnya kita melakukan observasi bagaimana kehidupan di daerah kumuh umpamanya, atau di daerah perjudian, daerah gelap, ya. Maka di situ wartawan tidak menggunakan identitas kewartawanannya, tetapi dia hanya mengamati dan bekerja berdasarkan ya nanti. Dan yang paling penting adalah wartawan melakukan wawancara. Ya, wawancara artinya adalah menggali informasi atau keterangan langsung kepada narasumbernya. Nah, maaf ada gangguan iklan ya. Jadi wawancara adalah ciri khas dari seorang wartawan. Jangan mengaku wartawan kalau tidak mampu melakukan wawancara. Ada juga teknik reportase lainnya yang harus dilakukan oleh wartawan. Ketika wawancara dan observasi tidak mendapatkan data-data itu hanya ada di ruang data, di ruang riset, ya, maka kita melakukannya dengan melakukan riset data atau studi literatur. Nah, itu kita mendatangi. Nah, umpamanya masalah ijazah palsu, kita datangi Pusat Arsip Nasional untuk mengecek apakah ada data ijazahnya di sana. Ternyata Pusat Arsip Nasional tidak pernah menyimpan data itu. Datangi KPU. Ternyata KPU hanya punya fotokopi. Nah, itu adalah pekerjaan melakukan riset data yang bisa kita lakukan. Tahapan reportase itu menjadi terbagi 3, ada dasar, madya, dan reportase lanjutan. Reportase dasar, madya, dan lanjutan. Dasar ya melakukan liputan dasar awal. Berita yang dihasilkan ya biasa, straight news atau berita lugas. Cirinya ya singkat, pendek antara 2-6 alinea, padat, langsung pada inti masalahnya. Unsur 5W1H. Ya, standar lah itulah. Nah, yang lebih tinggi adalah reportase madya. Bukan hanya berita lugas, tapi juga menghasilkan berita-berita yang berkisah, ya. Kisahnya artinya dia ada awalnya, ada pertengahannya, ada akhirnya. Ada datar, kemudian kasus itu klimaks dan menurun, ya, atau konklusi. Kemudian reportase lanjutan atau mendalam menghasilkan berita analisis
atau news analysis. Contohnya seperti deep reporting, itu adalah reportasi. Nah, reportasi lanjutan itu adalah deep reporting atau investigative reporting. Contohnya begini, kita menyusun pertanyaan tentang mahasiswa yang akan KKN. Ya, biasa 5W1H. What's-nya adalah apa peristiwanya? Oh, KKN, mahasiswa secara patah. Apa tujuan KKN? Nah, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian bagaimana tanggapan pimpinan STAI, bagaimana tanggapan dosen, dan kalau ada foto-foto peristiwa atau ketika Anda melakukan liputan di lapangan di lokasi KKN, ya, Anda mewawancarai juga masyarakat setempat, contohnya begitu. Dan jangan lupa sertakan senantiasa foto pendukung wawancara. Kenapa? Karena era hari ini adalah no feature hoax. Nah, gitu prinsipnya ya. Jadi gambar itu sebagai penguat bahwa informasi yang disampaikan itu adalah betul, peristiwanya ada. Upayakan dalam reportase itu kita sudah memenuhi atau sumber informasi yang kita cari itu sudah memenuhi unsur 5W1H. Kenapa? Karena berita itu dasarnya adalah 5W1H. Maka pastikan Anda paham apa berita itu, siapa di dalam berita itu, kapan peristiwa itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, mengapa atau ada latar belakang apa sampai peristiwa itu terjadi, dan kelanjutannya seperti apa, bagaimana kelanjutan peristiwa itu. Jika informasi yang kita dapatkan sudah memenuhi unsur 5W1H, maka tinggal menuliskan beritanya gampang sekali karena sudah